Ingetin iya, yang saya ingetin apa? Masalah tetap menjaga sikap hormatnya, pelan-pelannya, nggak bisa dipaksakan karena emang berbeda. Jadi tetap harus kita hargai. Ya ada sih yang sikap-sikap ekstrim, itu salah satunya adalah ya, kita bisa aja Pak, nanti kita berkala kunjung ke rumah nenek, bisa juga pilihan aja. Ya, tinggal bagaimana seorang neneknya atau kakeknya yang diperlakukan. Saya jadi teringat nih ada satu kasus. Sebenarnya nggak kasus ya. Ini Pak Hendra kalau di Fatherman itu ada grup tanya jawab ya. Nah, di grup tanya jawab itu macam-macam. Ya, suatu hari ada orang tua yang nanya ke saya japri. Ya. Dia japri gini. Ini anaknya remaja. Pak, kenapa ya Pak? Anak saya tuh kok gampang banget bentak-bentak sama saya sebagai ibunya. Bahkan dia pernah mau main fisik sama saya. Sampai suatu hari ayahnya mendapati kalimat yang keluar dari anak saya kepada saya, nih ibunya, itu udah kelewat batas. Terus ayahnya emosional datang mendekati sampai ayahnya bilang gini, kamu tahu ini siapa? Ini pasangan saya, yang macam-macam pasangan saya. Ini sama anaknya ngomong gini. Oke? Nah, terus panjang kata dari WhatsApp pertanyaannya dari kasus itu, saya cuma nanya gini, ibu coba cek gimana. Satu, dia diasuh. Dua, komunikasi. Akhirnya ibu ini merenung, dia WhatsApp saya lagi. Oh iya Pak, saya ingat anak saya. Saya tinggal sama orang tua saya Pak. Jadi ada kakeknya. Itu kakeknya sayang banget Pak sama dia. Apa-apa yang dia mau dikasih, apa-apa yang dia pengen dikasih. Ya. Terus kakeknya meninggal Pak. Nah, pas kakeknya meninggal, kita kan tahu ya Pak ya bagaimana mendidik anak dengan cara yang tepat zaman sekarang. Itu nggak mudah Pak. Apa yang mau diminta nggak dikasih, apa yang mau diingat harus usaha dulu. Nah, kayaknya dia frustasi Pak. Ya, ini keluar nih dari kalimatnya tuh di teks itu. Frustasi kenapa Bu? Saya ingat Pak, dia pernah bilang gini Pak, Ma, aku tuh nggak kayak kakak. Kalau kakak minta apa-apa tuh bisa ngomongnya, bisa ngerayunya. Aku tuh nggak bisa Ma. Kalau aku nggak bisa ya udah, aku cuma bisa bilang, Ma, aku minta PS dong. Besoknya, Ma, aku minta PS dong. Nggak dikasih. Tetap cara mintanya minta PS dong. Nggak dikasih. Itu tadi apa? Nggak punya literasi. Akhirnya apa? Cuma bahasa keras, bentak, menghadapi orang tua. Saya baru ingat Pak, itu dia pernah bilang gitu. Nah, ketika dia ingat itu, berarti anak sebenarnya udah pernah ngasih sinyal. Saya nggak seperti kakak yang kalau nggak dikasih, kakak bisa ngerayu. Ingat perempuan punya ribuan kata, dia bisa ngerayu, dia bisa PDKT. Anak lakinya nggak bisa. Karena nggak bisa, jadi caranya begitu, akhirnya hubungan jadi rusak. Terus saya harus bagaimana ya Pak ngadepin anak saya? Pendekatannya adalah mengenali anak kita lagi. Yang kedua adalah dialog. Betul-betul kita sadari ada perilaku kita yang nggak tepat atau salah. Ngomong sama anak kita. Ya, karena ini bisa berakibat tadi bicara tentang gadget ini, akhirnya hubungan kita jadi rusak sama akibat perilaku kita yang kurang. Aduh, Masya Allah, apalagi anak sekarang. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada tanya jawab ya? Ya, nah, ini saya cuma di sini ya. Ya, jadi ada hal-hal yang mau saya sampaikan, tapi nanti mudah-mudahan bisa berkembang lewat tanya jawab. Bapak Ibu, kalau ada yang nggak siap pakai mic nggak apa-apa, ada yang bawa kertas dan ditulis juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya atau bapaknya dulu, silakan yang bertanya. Pakai mic-nya. Yang pakai kertas juga nggak apa-apa. Biasanya bagian pertama itu yang kayaknya berat banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Ya, kita masalahnya ya anak kita udah mulai dewasa, remaja.
masalahnya itu kita itu salah persepsi terus gitu. Jadi kita itu timbul emosi terus. Jadi ya gimana caranya kita menyikapi kita yang betul diri sendiri dulu. Dibilang orang tua itu gimana? Masalahnya kan kita ya emang yang dikatain Ustaz tadi benar. Maksudnya apa? Kita harus pendekatan. Tapi cara kita itu belum bisa gitu. Cara menyampaikan ke anak itu gimana gitu biar lebih banyak kita bisa menyamakan persepsi itu. Usianya berapa? Usianya SMP kelas 3 sama SMA kelas 2. Ya masa remaja lah gitu. Ya, mungkin gitu. Masalahnya kan kita ya emang itu saat kita jadi timbul emosi. Nah kita seolah-olah sama anak itu ada kerenggangan gitu. Ya mungkin itu aja biar lebih banyak kita jadi banyak introspeksi biar lebih banyak ke anak itu lebih sayang itu gimana gitu. Terima kasih. Tampung boleh, jawab boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya jangan yang susah ya. Enggak, saya pertanyaan satu aja sebenarnya. Mayoritas anak-anak kita ini sekarang yang remaja itu adalah kecanduan main game, sehingga dia main gamenya itu gak kenal waktu. Itu usia dari SD bahkan sudah sampai SMA ya. Nah itu bagaimana caranya sebagai orang tua ini menasihati mereka supaya mereka itu ya main gamenya dikurangi minimal gitu. Tapi caranya efektifnya gitu, karena itu susah kan posisinya. Terima kasih Mas. Ini berarti jawab dulu aja ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya, masya Allah ya. Oke, bicara tentang bagaimana berkaitan dengan anak SMP dan SMA. Sebetulnya itu ada irisan yang sama, ada irisan yang berbeda. Ya. Biasanya anak SMA dia lebih tenang, ya, karena disebutnya ketika seorang anak remaja, anak SMA itu masuk di usia remaja akhir. Jadi persoalan-persoalan yang tanda kutip bikin dia norak tuh nggak terlalu. Nah SMP itu salah satunya mungkin lebih besar kelihatannya karena salah satunya ada tadi saya bilang norak gitu ya. Oke, macam-macam gitu ya, norak pengen tahu ini tahu itu gitu. Kalau SMA, iya, cuma caranya lebih soft, ya, nutupin. Yang paling pertama yang harus kita tahu adalah satu, ini sebetulnya tentang perasaan ya, tapi ntar aja saya masuk ke sini. Yang pertama, kenapa tadi saya sebut remaja itu perlu kita jadikan narasumber, ya? Karena ada di pikiran remaja ketika dia sudah berubah secara psikologis, yaitu dia mulai berpikir kritis. Berpikir kritis ini yang saya tangkap ada dua. Yang pertama adalah dia tahu resiko. Tahu resiko. Kenapa remaja itu kalau pakai kalimat gini secara langsung ya disuruh ngaku, disuruh jujur, dia nggak mau terbuka. Ya, kenapa? Karena dia tahu ada resiko. Kalau saya jujur, ntar gadget saya diambil. Kalau saya ngaku, ntar teman-teman saya dipanggil. Kalau saya ngaku, nanti juga saya ada gurunya juga nasihatin saya. Kalau saya ngaku, nanti banyak sekali. Jadi ada rasa ingin tahu anak yang muncul, tapi ada berpikir kritis, salah satunya resiko. Ya, jadi kenapa kita harus jadi narasumber? Kita pengen tahu pikirannya dia. Jangan pakai pikiran kita dulu. Ya, jadi kalau saya bicara sama remaja, itu biasanya saya selalu mengedepankan, saya nyebutnya itu tidak menghakimi, tidak menjudge, atau saya sebut judgeless. Jadi kalau ngomong sama anak, kita tahan-tahan diri untuk pakai kacamata kita, biarnya kacamata dia itu termuat. Ya, misalkan kita mau ngomong apa, 1, 2, biarin aja.
Bahkan yang kalau kita menghindari resiko di otaknya, kita bilang boleh pakai bahasa dia, boleh pakai kalimat dia. Kalau kita siap dengan topik-topik yang agak-agak krusial, tanda kutip mungkin tadi istilah pornografi agak vulgar, kita biarin aja pakai bahasa dia. Nanti di ujung baru pakai bingkainya kita. Jadi jangan lupa, karena yang kita harapkan adalah terbuka. Kemudian resiko ini yang salah satunya adalah dia mulai sadar diri. Ini biasanya persoalan kalau usia remaja sama fisik, ya. Mungkin masalah wajahnya, masalah tinggi badannya, masalah jerawatnya. Kemudian nanti baru masalah identitasnya, masalah pacarannya, masalah punya ini, punya itu, gitu ya. Itu masalah itu. Nah, sehingga masalah kritis ini juga dipengaruhi akhirnya dia punya sudut pandang sendiri. Ini yang perlu kita sadari sih ya Bunda. Anak itu remaja dia punya pengetahuan ya segini, tapi sebenarnya dia punya pemahaman sendiri. Ya, ingat tahu, paham. Kenapa dia tahu? Sekarang era informasi bisa jadi tahuan dia sama kita. Ya, nih misalkan Bapak bilang nih masalah pacaran mana? Kamu jangan pacaran. Dalam Islam tuh nggak ada pacaran, dosa. Kamu tahu kalau udah dosa, oh ini orang tua, jari aja ke bawah sama kamu. Ini cara ngomongnya gini nih, ya. Dosa, neraka, ya jangan. Pokoknya apa-apa yang dilarang sama agama, jangan sampai kamu lakukan, gitu ya. Sedangkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka lagi muncul-munculnya. Cara komunikasi orang tua yang kayak gini bikin anak langsung menutup diri, bikin anak menilai orang tuanya. Omongan orang tua, apa agama. Sampai dia mikirnya nggak logis. Iya. Akhirnya kan langsung ke neraka. Ya. Jadi langsung ke dosa. Jadi anak itu bisa nanyanya nanti sama teman. Anak itu bisa cari Google. Anak itu bisa kalau di WhatsApp tuh ada Meta. Apalagi yang bisa ngomong ada AI, ChatGPT. Kenapa? Misalkan nih dia ngomong kayak temen. Menurut lo gimana sih pacaran? Ntar ChatGPT jawab. Mau yang tulisan apa yang ngomong? Menurut agama kalau pacaran itu bla 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 bla. Tapi kalau dari segi kesehatan bla 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 bla, itu lebih logis sama dia daripada ngomong sama orang tuanya yang hanya satu anak. Nah ketika dijawab ditanya lagi. Makanya itulah kenapa saya bilang anak harus dijadikan narasumber. Anak harus diajak dialog. Jadikan handphone ini medianya. Misalkan nih ngomong pacaran tadi, ya Bang, kita tanya ChatGPT ya. Oke. ChatGPT, coba dah jawab nih pertanyaan. Baru kita bahas. Jadi semakin anak tahu, pahamnya juga semakin bertambah. Nah, kita yang jadi filternya. Ya, jadi jadikan anak narasumber. Oke. Kemudian tadi dialog. Kemudian yang ketiga, ya, jangan sampai kita selalu pakai perspektif kita. Berikan kesempatan pakai perspektif dia sehingga kita tahu. Maaf ya Bapak Ibu, sebetulnya remaja itu dia rentan konflik sama dirinya. Kenapa konflik? Pemikirannya. Misalkan nih contoh, dia mau beli gini, bajunya misalkan baju seragamnya ada yang robek gede gitu ya. Dia mau minta nih orang tuanya. Tapi kan orang tua lagi gak punya duit. Tapi kalau sekolah bajunya robek dikata-katain. Bisa jadi itu jadi motifnya beragam macam-macam. Maaf ya, nauzubillah, entah dirinya nyuri, entah dirinya bolos. Jadi sebetulnya setiap remaja melakukan sesuatu yang harus kita cari utamanya sebenarnya motifnya. Karena motif itu jadi akar dorongannya. Kenapa dia melakukan itu? Sampai nanti kita bilang, Bang, kan dalam agama nggak boleh. Iya, aku tahu itu nggak boleh, tapi gimana? Aku takut dikata-katain sama teman. Tapi kalau kita ngomongnya balik lagi tuh, ingat Allah itu maha penolong. Kenapa kamu ngajakin sama Allah? Bukan begitu gitu maksudnya.
Jadi udah tahu dia. Tapi kan cara ngomongnya gitu. Ya. Nah, jadi mungkin nanti yang kita koreksi ke rumah nih, kita ngerenung aja dulu. Selama ini kita ngomong yang mana, yang direspon anak jadi kayak gimana. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya terinspirasi kata-kata tahu resiko. Itu ada seorang laki-laki yang ngobrol sama saya kayak gini. Abang tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Oh bang, kalau abang lewat, pernah nggak bang lewat tempat yang ini? Nggak pernah. Oh, kalau abang lewat situ bang, tahu nggak bang? Itu kan tempatnya, itu dari tempat maksiat pak. Ya, terus dia bilang gini sama saya, tahu nggak bang? Itu dari saya umur remaja tuh bang. Saya sering banget main di situ bang. Terus dia bilang gini sama saya, tapi bapak saya nggak tahu bang. Dia ngomong sama saya itu udah usia nikah sampai bapaknya meninggal. Berarti kenapa dia nggak cerita sama bapaknya? Dia tahu bapaknya punya nilai-nilai ini, tapi dia punya rasa ingin tahu, tapi dia nggak mau ayahnya tahu. Jadi maksud saya kan penting banget ya kita tahu dunia anak, kita bisa kasih nasihat. Tapi karena sedemikian rupa kita pakai pendekatan yang tadi, akhirnya dia menilai diri kita, tapi rasa ingin tahunya terus pengen terjadi. Tadi tahunya segini, pahamnya segini. Karena paham itu macam-macam ya. Termasuk nih kadang saya kalau ngomong sama remaja, ya, ini pakai persepsi remaja nih ya. Nih dia gini nih, pakai persepsi remaja gini nih. Misalkan dia habis tawuran, ya, dia bawa senjata, dia habis mukul orang, terus dikejar polisi, gitu ya, terus nggak ketangkap, terus dia kumpul ya sama temennya. Dia pakai bahasa remaja ya. Lo tahu bang? Tapi gue baca orang begini-begini, terus gue dikejar-kejar nggak ketangkap, wah, gue lari sini bu. Dia bangga banget cerita. Itu taunya di, ya. Nah itu saya tambahin ke mereka. Saya bilang kayak gini, kamu tahu nggak? Kalau kamu habis tawuran gitu, ya, ini biar kamu paham nih ya. Itu kalau kamu ketangkap polisi, menurut kamu emang hasil ide kamu larinya ke sana? Emang karena teman kamu lindungin? Bukan. Saya bilang karena doa orang tua kamu. Kenapa doa orang tua kan? Ya, ibu pasti, ayah pasti doanya apa? Paling umum pak. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Ya Allah, lindungi anak-anak. Nah itu doa-doa kita yang lindungi anak kita. Dia nggak ketangkap polisi, makanya kita harus menjaga hubungan kita sama Allah. Salah satunya itu. Apa sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di dunia ini, kalau kita punya koneksi sama Allah, nanti cara-cara Allah. Jadi maksud saya, jangan sampai kita tuh khawatir ini, khawatir itu, akhirnya cara kita nggak tepat sama anak, akhirnya merusak hubungan. Kalau udah merusak hubungan sebenarnya nggak mudah. Ya, nah, kalau sama anak terbawa emosi, jangan lama-lama. Di hadis sudah diajarin maksimal berapa hari? 3. Berarti kalau udah lebih dari 3 hari kita harus paksa diri kita untuk segera merubah cara. Karena kalau udah lebih waswisufi sudurinas itu udah semakin lupa. Setan bisik-bisikin, akhirnya ego semakin menjadi-jadi. Saya kan orang tuanya, anak harus minta maaf dulu. Udah tuh ego tuh setan tuh bisikin, gitu. Kan dia nggak ngerti kali, mau usah bodoh, kan dia bisa belajar sama guru yang lain. Orang saya orang tuanya kok masa suruh minta maaf? Waswisufi. Makanya kita harus melihat diri kita, kadang peran kita termasuk kita sebagai manusia. Jadi gitu ayah ya. Jadi kita cek ya, jaga hubungan. Oke. Kemudian yang kedua nih pesan dari Ustadz, kalau ditanya kira-kira nasihat yang efektif apa ya gitu ya. Saya sebenarnya nggak bisa jawab nih di bagian ini karena efektif gitu ya. Karena butuh proses sebetulnya, butuh proses ya. Kalau dari pendekatan saya biasanya ke remaja-remaja itu memang lewat edukasi. Salah satunya adalah ketika edukasi itu pendekatan-pendekatannya banyak sekali. Ya, kita mau kayak gimana? Nah, misalkan pendekatannya yang ini nih, misalkan. Oh, ini aja nih. Ini pendekatannya. Ini misalkan anak, ini adiksi ya contohnya ya. Ini misalkan anak kita, ya. Ini misalkan main game, oke. Jadi ini terbentuknya perilaku nih.
Ini sebenarnya kalau saya jelasin dari awal teorinya agak panjang ya, tapi saya langsung ilustrasinya. Ya. Ini seorang anak, kemudian dia tertarik sesuatu, dia main game, itu sebetulnya keluar dopamin. Dopamin itu senyawa senang di otak, sehingga bisa menimbulkan kondisi di mana seorang ingin balik lagi terhadap sesuatu itu, pengen balik lagi. Jadi ini remaja, kemudian main game, oke? Karena dopamin ingin balik lagi. Tapi kalau dia menyadari bahwa mainnya sudah berlebihan, itu biasanya dia gampang melakukan untuk nggak main berlebihan, ya. Nanti main lagi, ini lagi. Ketika nggak main, ini lagi. Oke, tapi karena game-game sekarang sedemikian rupa, ibaratnya nggak pernah sih di iklan game kayak iklan rokok ya. Di rokok kan ada, hati-hati Anda merokok mengandung zat adiktif. Harusnya di game ada. Hati-hati main game bisa mengandung zat bisa mengeluarkan zat adiktif di otak. Kan nggak ada, harusnya ada itu ya. Nah, ketika dia main, waktunya berlebihan, itu kayak gini. Nggak cuma ikatannya satu tapi jadi dua, ya. Karena dia nggak diingetin, jadi tebal lagi. Nah, yang paling kita khawatirkan sebetulnya terjadi kalau ini kelekatan, ya. Kalau ini terjadi keterikatan, ya, antara satu diri dia dengan main. Ini namanya keterikatan. Ini namanya tadi dopamin, ya. Oke, jadi semakin terikat. Kalau baru sekali, kira-kira diri dia sendiri bisa melepas gak? Yang tadi sekali, udah main gamenya. Nih udah jam segini mau sholat gitu ya. Tapi kalau udah berkali-kali, berjam-jam, nah ini kedekatannya sedemikian rupa. Ini saya bisa. Jadi susah. Saya biasanya sama remaja, kalau saya ilustrasikan kayak gini, edukasi itu membangun awareness. Kenapa saya pakai praktek kayak gini? Ini namanya pendekatan yang konkret, kelihatan, bisa dirasakan, ya. Kemudian relate, dekat. Ini dekat kan? Oh gitu. Tapi kalau saya pendekatannya ceramah aja, saya jadi enggak. Oke? Nah, biasanya setelah itu saya ajak mereka, biasanya saya kembali kalau remaja, bisa gak kamu lepas sendiri? Harus ada orang lain. Nah, orang lain ilustrasinya kalau ini biasanya kan pakai gunting, pakai cutter. Kalau orang lain itu sebetulnya butuh profesional, butuh orang lain yang membantu dia. Bisa jadi kamu butuh bantu ayah kamu, ibu kamu. Tapi kalau nggak bisa jadi ahli jiwa, bisa jadi psikolog. Kamu yang mana? Mau kamu masih sadar kamu yang lepas, apa udah terikat perlu bantuan orang lain? Nah tadi Bunda bilang kan marah-marah segala macam. Nah itu beda lagi tuh. Ini saya baru ngomong dari sisi keterikatan, ya. Oke. Ini sebenarnya ilustrasi banyak nih Ustadz kalau berkaitan sama mengedukasi, ya. Ini saya kasih cerita nih, kisah, ya. Ini juga ada sebuah kisah yang sering saya jadikan cerita ke mereka, ya, yaitu ada seorang ini judul ceritanya monyet doyan kacang, ya, monyet doyan kacang. Emang doyan itu Pak? Hah? Emang doyan. Emang doyan ya? Emang doyan kacang ya? Yang saya tahu pisang. Lebih doyan mana kacang sama pisang? Sama kayaknya. Sama ya. Ya udah kita anggap aja monyet nggak doyan kacang terus jadi doyan kacang. Jadi ini kan remaja suka banget sama ini kan cerita, ya, karena pendekatan yang tepat selain kayak tadi cerita. Nah dalam ceritanya itu biasanya saya bikin dramatis lah. Oke, singkat cerita gini. Jadi ada pemburu yang datang ke hutan ingin berburu monyet. Monyet biasanya makannya pisang. Karena nggak ada pisang, akhirnya pemburu bawa makanan snack dari kota hanya kacang. Akhirnya dicoba sama teman-temannya, kira-kira monyet doyan nggak sama kacang. Akhirnya
Akhirnya monyet menyebar kacang. Ternyata monyet doyan kacang. Nah, akhirnya para pemburu bikin jebakan. Gimana cara bikin jebakannya? Dia bikin batok kelapa dipantek di atas tanah, kemudian dikasih lubang sekecil atau sebesar pergelangan tangan monyet. Ini ibarat lubangnya nih ya, kan segini. Berarti karena sepergelangan, berarti kan kita harus menyesuaikan kan? Masukin. Jadi ya, diambil. Ketika diambil, bisa gak kira-kira? Nggak bisa. Oke? Tapi di pikiran monyet, kan saya udah doyan kacang. Kan di hutan nggak ada kacang. Karena doyan kacang di hutan nggak ada kacang, ya udah saya harus ambil. Tapi pas diambil, tangannya menjangkau nggak bisa kan? Akhirnya dimaksa gak? Maksa. Nah ini saya sebut terjebak. Jadi yang perlu kita pahamkan ke mereka, kamu sadar gak main game bisa menjebak kamu? Seperti halnya monyet tadi, yang tadinya di hutan sama sekali gak ada kacang, dia makannya pisang, dia makannya buah-buahan atau tanaman yang ada di hutan. Tapi karena sekarang ada kacang dari kota, akhirnya dia makan kacang. Tapi karena dia pengen banget karena itu gak ada di hutan, dia mau ambil ternyata gak bisa, ternyata terjebak. Nah sebenarnya ada kalau dalam istilah dunia pelatihan itu namanya debriefingnya. Jadi dalam cerita itu kita ajak ambil hikmahnya. Nah jadi gitu ya Ustaz ya, jadi pakai cerita. Nah selain nasihat, sebetulnya ada lagi yang namanya, tadi nasihat itu saya sebut edukasi. Kemudian ada lagi yang namanya regulasi. Nah ini kembali lagi kepada ayah dan bunda. Di usia remaja, sebelum yang paling pertama memberikan regulasi anak main gadget, itu yang paling pertama, jangan sampai handphone kita kasih sepenuhnya hak milik. Jangan sampai, nggak boleh ya, karena nanti jadi persoalan kita. Yang itu kalau ada masalah susah kita mintanya. Misalkan kita takut nih anak lihat pornografi, anak di password, nggak bisa ya. Jadi yang paling pertama adalah yang perlu kita pahamkan ke anak, itu dipinjamkan boleh dipakai. Sama aja kayak penyewaan, bapak sewa mobil dipinjamkan boleh dipakai. Tapi punya siapa? Punya rental. Boleh gak punya rental dicoret-coret mobilnya? Gak boleh. Boleh gak punya rental bawanya semaunya, tabrak-tabrakin? Gak boleh. Sama juga punya handphone berarti hanya dipinjamkan dan boleh dipakai. Tapi dibalik ini punya siapa? Punya orang tua. Oke. Nah enak nih kalau udah kontraknya di depan ini. Kenapa? Habis itu kita bisa bilang gini, kira-kira karena ini tadi handphone punya siapa? Punya ayah sama ibu. Ini kita bercanda-bercanda aja Bapak. Bisa Pak? Punya apa ibu? Punya kamu bukan? Bukan, cuma dipinjamkan. Jadi karena ini punya ayah ibu, boleh gak? Kalau ini di password, ayah ibu tahu passwordnya? Gak boleh lah. Punya apa ini handphonenya? Punya ayah ibu. Berarti kalau passwordnya ayah ibu tahu boleh gak? Boleh. Oke. Jadi kita gak pakai ngumpet-ngumpet. Dua. Jadi di situ pesan-pesannya kita sampaikan. Apa yang boleh dilihat, apa yang nggak boleh dilihat, main gamenya berapa lama, apa yang bisa diakses. Jadi perlu regulasi. Nah regulasi itu perlu ada konsekuensi, hukumannya ibaratnya. Konsekuensinya apa? Misalkan kita bilang regulasinya kamu boleh main game sehari sejam, ya. Tapi ketika sejam kamu mainnya 15 menit. Habis 15 menit kamu ngapain? Atau setiap main game dengar azan sholat. Nah, itu regulasi tuh. Tapi kalau misalkan main game ya, dia kebablasan nih, berapa jam misalkan 2 jam. Oke, nah sehari berapa? Sejam. Tapi kamu udah ngambil durasi tambahan berapa lama? 2 jam lagi. Berarti lebih dari 2 jam. Nah, sekarang pilih. Nah ini remaja gaya komunikasi harus ada kata pilih. Sekarang pilih. Besok jatahnya berapa? Biasanya berapa? Sejam. Karena kamu ngambil 2 jam, sekarang pilih jatah yang udah diambil. Kira-kira mau langsung diambil sama ayah sejam, sehingga besok kamu nggak boleh main game, atau mau dicicil. Besok kamu hanya main setengah jam. Jadi ini sambil melatih logika berpikir anak.
Jadi kita kasih dia jam, besok berarti nggak boleh main game ya, kasih dia pilihan. Karena pilihan itu membuat dia belajar bertanggung. Ingat, edukasi tadi caranya, regulasi aturannya, 3 konsekuensinya. Kalau boleh, kalau bisa sejalan, beriringan, jangan sampai berbeda. Ya, kira-kira itu Ustaz ya. Mudah-mudahan efektif. Baik, terima kasih dari Bunda. Ya, assalamualaikum Ustaz. Kami ingin menyekolahkan anak di tempat yang baik, bagus pendidikan karakternya. Tapi Ustaz, sekolah yang baik itu juga sebanding dengan biayanya. Kami tidak bisa. Kalau melihat kemampuan kami, akhirnya sekolah di tempat umum yang sebenarnya tidak sesuai harapan kami. Bagaimana solusinya? Ya, ini memang menjadi sebuah persoalan ya. Kita ingin dapat sekolah yang baik, tapi di sisi lain ini menjadi tantangan buat kita baik secara ekonomi maupun lingkungan. Sebetulnya gini ya, ada banyak aspek seorang anak ya itu bisa menjadi atau tumbuh yang baik lah ya. Ada banyak aspek. Sekolah salah satunya ya. Artinya ketika kita nggak mencapai sekolah yang kita harapkan yang seperti ini, jangan berkecil hati. Karena selain sekolah itu juga ada salah satunya di rumah. Di rumah berarti yang bagaimana nih? Apakah membuat anak kita dapat pendidikan yang tepat dari orang tua atau enggak? Gitu ya. Tapi kalau kita mau ngambil peran ini, itu peluangnya besar banget. Ya. Sekarang coba kita ingat ini. Kita ini dulu sekolah Islam banyak apa minim banget? Minim banget. Kita kan sebenarnya dari dulu dari generasi sekolah umum. Gitu ya. Tapi coba kita ingat dulu peran orang tua kita. Kita coba ingat dulu pengaruh lingkungannya kayak bagaimana, gitu ya. Jadi bisa kita antisipasi. Jadi yang paling penting selain dunia pendidikan di sekolah adalah orang tua. Ya. Kemudian yang kedua nih, ini fakta nih Bapak Ibu. Ya. Habis baterai. Ini ya. Lupa mulu saya. Yang kedua nih Bapak Ibu. Saya ini alhamdulillah ya, atas izin Allah saya dalam setahun tuh bisa datang ke puluhan bahkan ratusan sekolah lah. Baik ketemu level orang tua, guru maupun murid ya. Nah itu saya lihat betul sebetulnya sebagus-bagusnya sekolah kembali lagi pada orang ya. Ada saya nyebutnya gini, orang tua yang nggak mau belajar, orang tua yang denial itu kadang akhirnya pihak sekolah jadi angkat tangan ya. Nah biasanya tuh kalau ciri orang tua yang denial tuh kalau anaknya dipanggil sama sekolah tuh orang tuanya ngeles ya, bukan les privat gitu bukan, tapi jawab, ngebantah ya, enggak kok anak saya nggak kayak gitu. Oh, Bapak nggak tahu aja, anak saya di rumah mah baik, di sekolah saya nggak tahu jadi begitu. Kan di sekolah yang bagus, kenapa anak saya jadi begini di sekolah? Padahal setiap ada yang bermasalah juga dimulai dari sekarang. Bayangin ya, misalkan bapaknya di rumah galak banget, bapaknya kalau ngomong nadanya tinggi, bapaknya kalau ngomong nunjuk-nunjuk, bapaknya kalau ngomong ngancem-ngancem gitu ya. Kira-kira di rumah kayak gimana? Gak nyaman. Terus kira-kira mau menunjukkan karakter yang sebagaimana anaknya gak? Jadi ibarat kata ketika dia pulang ke rumah dia bisa kayak gini. Misalnya di sekolah kayak gimana, pulang ke rumah kayak gini nih. Oke, jadi anak soleh kayak yang ayah inginkan. Dan biasanya kalau ditanya jawabnya pendek-pendek. Ya, gimana tadi sekolah? Itu deh. Seru gak? Ya.
Teman kamu pada ini ya, ini kan banyak-banyak yang mulai ngerokok nih remaja. Teman kamu pada kayak gitu. Iya kali. Guru kamu nasihatin juga kan di sekolah nggak boleh ngerokok. Mungkin. Mana coba ngobrol sama anak kayak gini? Nah terus orang tuanya bilang anaknya nggak bermasalah. Ya iyalah, orang kayak gitu di sekolah itulah dia rumahnya nyaman, dia nggak bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan, dia terhambat emosinya, di sekolah bikin ulah ke temennya. Ya, termasuk ada anak-anak yang nggak dihargai di rumah, dia nyari bukan penghargaan, dia nyari atensi di sekolah. Salah satunya melakukan bullying, ngerjain temennya, malak temennya, intimidasi temennya. Mungkin orang tua ngelihat di atas kertas hasil raportnya bagus, tapi di balik itu anaknya diancam, temennya diancam ngasih jawaban. Jadi sebetulnya balik lagi, jangan berkecil hati bahwa sesungguhnya sekolah yang baik itu salah satu aspek, ya. Tapi sesungguhnya kembali lagi kepada orang tua. Tapi yang paling pertama kita cek adalah di mana hubungan kita sama anak kita dan cara komunikasi sama anak. Bapak Ibu, yang perlu kita ajarin sama anak kita termasuk sama diri kita nih sebetulnya itu adalah di era digital ini adalah disebutnya self learning. Apa itu self learning? Belajar mandiri. Sesuatu yang ada di YouTube itu banyak banget. Hari ini Bapak Ibu ya hadir secara face to face sama saya langsung ya di pengetahuan buruk. Sekolahnya bagus, tapi di rumahnya dia lingkungannya nggak bagus. Sehingga maaf ya, saya sering banget dapat kata-kata vulgar dari anak-anak dengan istilah yang macam-macam. Salah satunya dia dapat dari temannya. Ada lagi anak-anak yang maaf gitu ya, dia udah tahu istilah perilaku seksual, dapat dari temannya. Bukan di sekolah, teman di rumah. Teman di rumah dibawa ke akhirnya pada tahu kan itu tadi. Makanya ketika itu terjadi biasanya orang tua diajak ngomong, Pak, Bu, kira-kira ngecek gak pertemanan temannya di rumah? Ngecek kok Kak, kan kita teman-teman komplek. Namanya juga komplek, tahu sendiri kan Kak, komplek kan orang tuanya educated gitu. Tapi kan nggak tahu anak komplek juga di rumahnya pegang gadget dapat informasi lagi. Dapat informasi, ada grup WhatsApp teman, di-share lagi. Jadi sekarang udah nggak ngaruh mau anak komplek, mau anak kampung, mau anak kayak gimana, sama dari handphone. Ya, ini bisa berpengaruh. Apalagi bisa saling ngobrol lagi intens. Ini ada lagi pertanyaan, Ustadz bertanya, bolehkah kita sebagai orang tua menyuruh anak dengan ancaman, misalnya disuruh berhenti main game dengan ancaman, disuruh sholat dengan ancaman, baru anak mau sholat atau mau berhenti main game. Ancaman itu ada istilahnya konteksnya, ya. Ini kalau kita ilustrasi dalam Al-Quran juga ada ancaman. Berarti ancaman boleh gak? Sebenarnya boleh. Cuma kadang pendekatannya, kita tuh melakukan pendekatan ancaman, nggak usah isi ancamannya, caranya dia udah ngancam. Awas ya suaranya. Ini belum ada isi ancamannya. Kan kalau kita baca Quran kan di situ kan ada kalimat ancaman kan, dan Allah akan mengancam itu kan, dan Allah akan mengazab orang-orang, itu kan ancaman. Jadi manusia sebetulnya memang fitrahnya ada harapan, ada ketakutan. Maksud saya, satu konteksnya, dua, apakah kita sama anak selalu pendekatannya template-nya ancaman? Kan harus ada edukasi. Jadi kenapa di Al-Quran itu ada ancaman, ada kabar gembira? Salah satunya kita juga kasih tahu pendekatan kabar gembira. Apa itu? Abang, kalau abang sering main game bang ya, satu nih ya, ini ancaman nih, satu, nanti uang jajannya bunda nggak kasih lagi. Itu kan ancaman. Kalau abang enggak, tadi ya, bang, ini kan di Al-Quran tuh menariknya gitu, ancaman kabar baik, bang, kalau abang main game terus, uang jajannya diambil, wifi-nya diputus,
Tapi kalau abang waktunya main game malah mau main sepeda, itu bang uang jajannya ditambahin namanya. Itu kabar baik. Atau abang main sepeda abang jadi sehat, main sepeda abang interaksi sama teman jadi kemampuan sosial tambah bagus, main sepeda abang jadi seger pikirannya, itu lebih baik bang, ya kan? Jadi maksud saya template-nya jangan sering-sering ancaman juga. Makanya ini kita ngecek sama diri kita ya. Kalau kita sering sama anak ancaman, ya itu nggak mengedukasi, hanya bikin anak takut. Tahu? Di otak itu ada bagian takut, di otak itu ada apalagi ketakutan ya, itu ada namanya batang otak. Batang otak itu bagian yang paling luar, itu disebutnya otak reptil. Otak reptil itu caranya cuma gini, fight or flight. Ya, fight itu dia ngelawan orang tuanya, flight itu dia menjauhi orang tuanya. Apalagi pendekatan ancamannya bukan dialog. Kalau kayak saya tadi kan masih dialog. Ya, kalau ancamannya awas ya, nadanya lah apanya. Jadi lebih ke pendekatannya, gitu ya. Kalau lalu soal, ya ini ada tiga, satu lagi nih ya. Assalamualaikum, solusinya. Assalamualaikum Ustaz, solusinya menanamkan kejujuran dari dini, bertanggung jawab. Oke. Nah jadi menanamkan kejujuran sebetulnya perilaku itu satu yang paling sering terjadi adalah meniru, copy paste atau modeling. Jadi mengajarkan kejujuran dimulai dari kita, modelingnya. Misalkan nih, kalau kita bilang sama anak, ya jujur ya nak, gitu ya. Tapi ada perilaku kita jangan bilang-bilang ya, tak ketahuan. Itu berarti nggak sinkron, ya. Jadi dimulai dari kita, oke? Keteladanan. Apapun itu, ya, termasuk masalah keuangan, termasuk masalah nilai yang dia dapat, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk ngajarin kejujuran sebetulnya di usia ini kita sampaikan ke anak, ajarkan keterbukaan. Jadi bukan bilang gini sama anak, jujur ya, tapi terbuka. Kalau jujur identik dengan nilai baik buruk, tapi kalau terbuka itu netral. Jadi kalau misalkan abang tadi dari sekolah, coba nak kira-kira bisa diceritain nggak? Kenapa nak kamu mukanya takut banget? Terbuka aja sama orang tua. Jadi kamu mukanya takut banget, jujur aja, jujur, ngaku aja ngaku. Nah, itu udah nilai itu baik buruk. Makanya tadi berpikir kritis kan, ngaku gak ya. Tapi kalau terbuka, nah itu nanti kita yang ngajak diskusi anak. Oke. Nah kemudian ngajarin bertanggung jawab sama anak. Yang paling penting buat remaja adalah kasih peran. Orang gimana bisa bertanggung jawab kalau nggak dikasih peran? Kalau dia dikasih peran ada salah-salahnya, nggak apa-apa untuk belajar. Ya. Kemudian ngajarin bertanggung jawab juga ajarkan kemandirian. Ya. Apa itu? Dengan dia dapat peran, ketika dia melakukan sesuatu, berikan dia kesempatan. Jangan sampai dia baru melakukan sesuatu, udah kita kritik, udah kita nilai, udah kita bandingkan. Nah itu yang bikin anak jadi malas, empet. Ya elah ngapain begini doang. Ya elah angkat itu aja nggak bisa. Nah itu dari makanya sebetulnya fitrah yang dikasih sama perempuan dengan ribuan kata tadi itu ujian juga. Salah satunya jangan sampai kita cepat menilai anak kita apalagi keluar dengan kata-kata. Apresiasi aja. Alhamdulillah makasih ya bang, udah dibersihin bang, udah lengkapin lagi ya bang, udah sempurnain lagi ya, bisa. Ya, jadi jangan baru melakukan udah inilah atau itu. Allah bisa. Kira-kira gitu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa hari ini ya. Di tengah kesibukan kita semua, tapi Allah berikan kita kemudahan untuk hadir ke majelis ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita atas pertanggungjawaban kita bahwa kita ingin mendapatkan ilmu sehingga bisa memberikan pengasuhan terbaik atau pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Dan ini menjadi saksi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ini ikhtiar kita bersama ya. Tinggal nanti Allah mudahkan kita dalam menerapkan ilmu yang hari ini kita dapat. Kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi,
kita belajar lagi terus menerus, lama-lama ikatannya semakin kuat, lama-lama yang tadinya harus pakai acting sekarang jadi terbiasa. Ya, dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Firdaus yang telah memaparkan materinya. Semoga yang telah dipaparkan beliau bisa kita pahami dan menjadi bekal kita dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita lebih nanti berguna, lebih mempunyai jati dirinya, sehingga kedepannya mudah-mudahan menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat. Sebelum kita tutup acara ini, kami dari DKM Darul Mutakin dan juga pengurus kerentaan mohon usulan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, usulan apa untuk selanjutnya tentang generasi kita ataupun untuk anak-anak kita. Silakan kita buka usulan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selanjutnya kita mau ngapain intinya? Silakan dari ibu-ibu punya, silakan dari bapak-bapaknya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendapati dari Bapak MC, menurut saya untuk anak-anak kita, selain kita selalu mendoakan yang baik-baik, seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, menurut saya kita harus memberikan lebih rasa kepercayaan kepada putra-putri kita, remaja kita, anak-anak kita, keterbukaan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang orang tua lakukan di lingkungan kita sendiri. Karena contohnya seperti tahun lalu ya, anak-anak kita kan, remaja-remaja kita udah kita kasih kesempatan, kepercayaan menjadi Karang Taruna kegiatan Agustus. Mereka kita libatkan secara langsung, tetapi ini saya menanyakan langsung ke anak saya ya, tapi nggak tahu untuk anak remaja yang lain. Saya menanyakan secara langsung, bagaimana bagaimana Kak untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Bapak-bapak mah ngasih kepercayaan doang, tapi tetap aja keinginan mereka yang didengar, tapi anak-anak sendiri yang nggak didengar. Seperti itu Pak. Mereka hanya minta kepercayaan, tapi jangan dijas, jangan malah keinginan kita yang sebagai orang tua diikuti oleh mereka. Itu yang kurang yang saya rasakan. Contohnya mungkin ini ada anak saya sendiri ya Pak yang mengatakan itu langsung. Mungkin seperti itu ya Pak. Mungkin dari saya juga sebagai seorang ibu yang banyak kekurangan, yang ingin belajar terus, yang ingin melihat anak-anak sukses, yang ingin melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbudi, berbakti kepada kita orang tuanya di hari tua nanti. Semoga segala doa-doa kita dikabul, diberi kemudahan kita dalam mendidik anak-anak kita semua. Mungkin itu aja ya Pak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan usulan dan masukannya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Bu ya dalam mendidik anak-anak kita. Kita dorong anak-anak kita untuk lebih maju lagi. Silakan yang lain, mohon usulannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari satu bapak-bapak yang mengusulkan pada dasar
dasarnya saya setuju dengan usulan ibu-ibu tadi bahwa sebisa mungkin kita sering melibatkan anak-anak kita dalam setiap kegiatan di lingkungan kita, baik itu dalam hal keagamaan maupun dalam kegiatan yang lainnya seperti peringatan hari-hari besar nasional. Karena dengan begitu secara tidak langsung kita memberikan satu kepercayaan kepada anak-anak kita. Dan saya mengalami, saya sudah umur segini tentunya pernah melewati apa yang namanya muda. Jadi anak muda itu mencari jati diri, dan ketika mencari jati diri itu setiap kita diberikan satu kepercayaan kepada seseorang ataupun dalam satu masyarakat akan menimbulkan sikap positif dalam diri kita. Oleh karena itu kedepannya mudah-mudahan ada satu program di lingkungan kita baik dari KRT atau DKM yang bisa mendorong anak-anak kita yang intinya aktif, berperan aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, baik itu kerja bakti ataupun kegiatan agama ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa ketika ada satu masalah kekurangan di anak kita, tentunya harus ada satu pembinaan khusus, mungkin ada satu kajian khusus untuk anak-anak di setahun berapa kali itu mungkin bisa menyegarkan rohaninya, karena anak itu pikirannya labil, Pak. Saya sendiri sebagai orang tua aja zaman sekarang dengan dulu itu beda. Zaman sekarang harus ada pendekatan seperti seorang teman dari seorang bapak kepada anak. Mungkin itu kedepannya mungkin bisa dibicarakan dengan KRT ataupun DKM. Mungkin program yang saya usulkannya seperti itu, intinya proaktif, anak diajak untuk serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yanto yang telah memberikan usulannya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Pak ya, dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Terutama kita akan libatkan tentang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik itu KRT maupun kegiatan masjid. Mungkin itu, silakan ada lagi. Cukup ya. Kalau sudah tidak ada masukan lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir di kajian parenting ini, dan semoga ini menjadi awal kita dalam cara mendidik anak-anak kita, karena yang tadinya kita belum tahu gimana karakter anak-anak kita, ternyata seperti itu karakter anak-anak kita yang mungkin selama ini kita belum pahami. Dan terima kasih kepada Ustadz Firdaus yang telah bersamai kami. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz beserta keluarga, dan juga kepada Bapak RT yang telah hadir, yang telah membersamai kami, dan juga sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian atas kehadirannya. Baik, untuk penutup acara ini, mari kita tutup kajian parenting kita dengan bacaan doa kafaratus majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.